Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat berupa rahmat kesehatan dan nikmat iman. Hingga pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas dari kampus kami IAIN Kendari dengan matkul Bahasa Indonesia. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah memperjuangkan agama ini, ilmu ini dengan kesabarannya, rindunya, dengan cintanya kepada umat-umatnya, membebaskan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai wawancara ini, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 3. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Dede Selain Rabil selaku pewawancara ketua kelompok. Selanjutnya saya akan mempersilakan teman saya untuk memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, saya Fahmi Alwi selaku editor pada video kali ini. Baik, selanjutnya teman kami atas nama Muhammad Fadel selaku kameramen. Beliau tidak bisa masuk di sini karena beliau sedang melakukan tugasnya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu atas nama Bu Siti Fauzia M, SPDI, MPDI yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Semoga tugas yang diberikan ini bisa kami jalankan dan kerjakan dengan baik. Adapun pada saat pengumpulan tugas ini kami harapkan kritik dan penyampaiannya kepada kami agar kami bisa memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Pada narasumber kami persilakan untuk masuk di wawancara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Pada narasumber kami persilakan. Baik, nama saya Nanang Purwana, Esos Amsos. Beliau juga adalah seorang pimpinan dari Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara selaku Departemen Urusan Daerah dan Departemen Urusan Daerah Wahda Islamiyah Sultra atau Dewan Pengurus Wahda Islamiyah Sultra. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah hadir di sini untuk diwawancarai, dan di kesempatan kali ini insyaallah kami akan mengangkat tema dengan judul Suyub Banul Yom Rijalul Ghad atau pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Ustadz, kan melihat kondisi hari ini bahwa pemuda itu memang sangat berperan penting untuk kemajuan suatu bangsa, dan bukan hanya itu saja, anak muda itu bergerak juga di bidang kemasyarakatan, kemudian bidang ekonomi juga khususnya. Nah, hari ini Ustadz, di kesempatan kali ini kami akan bertanya kepada Ustadz seputar anak muda. Apa Ustadz, jadi menurut Ustadz itu siapa sih sebenarnya pemuda itu? Pemuda itu adalah ketika 3 unsur kekuatan berpadu pada diri seseorang. Yang pertama itu adalah unsur kekuatan fisik, kemudian yang kedua adalah kekuatan pemahaman atau kematangan pemahaman, dan yang ketiga adalah kekuatan jiwa atau semangat. 3 unsur ini ketika berpadu pada diri seseorang, maka dia dikatakan seorang pemuda. Makanya kalau anak-anak belum bisa dikatakan pemuda karena lemah fisiknya. Orang tua juga sudah tidak bisa dikatakan pemuda karena mungkin semangatnya kuat dan juga pikirannya, pemahamannya matang, tetapi sudah lemah juga fisiknya. Jadi ketika 3 unsur ini berpadu pada diri seseorang, maka itulah dikatakan dia sebagai seorang pemuda. Jadi Masya Allah sekali tadi ya penjelasan dari Ustadz terkait sebenarnya siapa pemuda itu dari 3 unsur tadi. Masya Allah, itulah jawaban pertama dari pertanyaan kita dari Ustadz, bahwa sebenarnya pemuda itu bisa dikatakan pemuda dari 3 unsur tadi.
kalau mereka bisa mengaplikasikannya itu maka bisa disebutlah sebagai seorang pemuda. Baik, selanjutnya Ustadz, karena kita dalam ranah hukum keagamaan Ustadz, tentunya kita pasti harus memahami, khususnya anak muda harus memahami nilai-nilai yang ada dalam Islam. Nah, pertanyaan kami Ustadz, kira-kira bagaimana pemuda itu dalam Islam sebenarnya? Pemuda dalam Islam itu adalah seseorang yang mengaplikasikan nilai kewajibannya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam menilai pemuda itu sangat penting sekali, apalagi dalam mengaplikasikan nilai-nilai penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya kalau pemuda. Ternyata pemuda itu dalam Islam adalah yang mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pemuda itu sudah mengabdikan dirinya kepada Allah, maka itulah pemuda dalam Islam. Baik Ustaz, selanjutnya apa sih sebenarnya peran pemuda itu sehingga mereka sangat berpengaruh dalam kemajuan bangsa? Pengaruh pemuda bagi perkembangan bangsa itu sangat jelas ya. Pemuda itu sebagai unsur perubahan bagi suatu bangsa. Jika pemudanya baik, maka bangsa itu kita sudah bisa memprediksi akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkembang, dan akan bisa menjadi bangsa yang menorehkan peradaban. Namun jika sebaliknya pemuda-pemudanya lemah, pemuda-pemudanya tidak berkembang, maka bangsanya pun juga ke depan akan lemah, mundur, dan tidak akan berkembang. Oleh karena itu Islam sangat memandang pemuda ini sangat penting dalam menyongsong perkembangan bangsa dan negara. Ternyata pemuda itu sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu bangsa. Seorang pemuda itu mereka sangat berpengaruh dalam kemajuan suatu bangsa. Untuk itu kita sebagai anak muda tetap harus menjalankan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu ya Ustaz. Selanjutnya Ustaz kan melihat kondisi saat ini Ustaz, banyak pemuda yang menyia-nyiakan masa mudanya untuk bersenang-senang hingga ia lupa dengan kewajibannya Ustaz. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, pemuda-pemuda yang menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang sehingga lupa dengan kewajibannya Ustaz? Memang banyak pemuda, tidak bisa dipungkiri hari ini itu banyak menyia-nyiakan waktu-waktunya. Cara mengatasinya agar para pemuda bisa memanfaatkan setiap waktunya yang begitu berharga, karena waktu para pemuda ini tidak akan datang dua kali, sehingga perlu mungkin para pemuda itu diberikan pemahaman bahwa waktu kita ini adalah waktu yang sangat produktif, waktu yang sangat berharga, dan dia tidak akan datang untuk kedua kalinya. Sehingga bagi kita para pemuda penting yang pertama memiliki bekal untuk rajin dalam belajar, menuntut ilmu. Khususnya dalam keagamaan kita, tentu ilmu yang paling penting untuk kita pelajari adalah tentang bagaimana kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menuntut ilmu tentang itu, barulah kita mengaplikasikan setiap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menghindari setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu mungkin. Tadi jawaban dari Ustaz bahwa memang banyak hari ini kita melihat teman-teman kita di luar sana memilih menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang sehingga dia lupa akan kewajibannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dan sebelumnya terima kasih ya. Selanjutnya Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang perkataan Bung Karno bahwa berikan aku 10 orang pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia? Karena perkataan Bung Karno tersebut terus menjadi semangat untuk kita anak muda. Namun banyak anak muda yang tidak memahami perkataan Bung Karno tersebut Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, perkataan Bung Karno ini menjadi semangat tentunya dan juga motivasi, serta menunjukkan bahwa betapa pentingnya para pemuda itu. Sampai-sampai Bung Karno mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Menunjukkan bahwa pemuda ini memang memiliki kemampuan dan juga kapasitas untuk bisa melakukan perubahan itu. Mestinya pemuda ini harus menjadikan perkataan Bung Karno ini menjadi semangat bahwa dialah yang pemuda yang dimaksud oleh Bung Karno itu. Oleh karena itu
di sini kita bisa mengambil bahwa pemuda ini saatnya kita memperbanyak skill, kemampuan, memperdalam ilmu kita, belajar, memiliki kesungguhan, karena justru berbanding terbalik dengan perkataan Bung Karno pemuda kita hari ini, karena tidak memahami mungkin perkataan Bung Karno ini, sehingga banyak pemuda di usia-usia muda mereka justru mereka menyanyiakan waktunya, kemudian bahkan ya ini kondisi real saja, banyak pemuda kita hari ini di kalangan mahasiswa, bahkan di mahasiswa keagamaan sekalipun, ya itu tidak pandai mengaji, tidak mengerjakan ibadah sholatnya. Lantas bagaimana mungkin dia bisa mengguncang dunia ini? Seandainya dirinya saja tidak mampu dia kendalikan, bagaimana dia mampu mengendalikan banyak masyarakat? Ya. Masya Allah sekali tadi jawaban dari Ustadz kita, bahwa Bung Karno itu mengatakan itu sebagai motivasi untuk kita anak muda, bahwa yang dimaksud daripada 10 orang pemuda itu adalah mereka yang memang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan bermanfaat untuk orang lain, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Otomatis kan kami sebagai anak muda ini memiliki teman-teman yang banyak, Ustaz. Nah, dan dari situ pastinya kita perlu memiliki ilmu bagaimana kita mengetahui teman yang baik dan buruk itu, Ustaz. Nah, tapi sulitnya adalah hari ini ketika kita mau menyampaikan kebaikan kepada teman-teman kita, mereka selalu berpikir bahwa uruslah dirimu sendiri, saya dengan urusan saya juga. Nah, itulah yang membuat kita sulit untuk mendapatkan teman-teman yang baik, Ustaz. Nah, pertanyaannya, Ustaz, kira-kira kami sebagai seorang anak muda, bagaimana cara kami mengajak kepada teman-teman kami untuk berjalan di jalan kebaikan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala atau surganya Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Cara mengajak teman-teman kita untuk bisa bersama-sama kita ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu sebenarnya kita penting untuk memahami bagaimana metode dakwah supaya dakwah itu diterima. Bukan hanya sekedar kita mengajak, tapi bagaimana agar ajakan kita ini orang mau untuk mengikutinya. Nah, di antara metodenya ya, yang pertama kita tidak boleh eksklusif. Eksklusif itu maksudnya menutup diri. Kita hanya mau berteman kepada orang-orang teman yang kita kenal baik saja, lantas tidak mau berteman dengan teman-teman buruk misalkan. Lantas siapa yang mau mengajak mereka? Nah, jadi kita harus bersikap terbuka pada teman-teman kita, siapapun dia. Yang kedua, kita sebagai orang yang berusaha untuk mengajak pada kebaikan itu harus menerapkan 3 hal. Yang pertama, atau biasa orang kenal dengan 3S: senyum, salam, sapa. Ya, senyum ini itu akan menembus ke hati seseorang. Ya, ketika kita senyum, pasti dia akan balas dengan senyum juga, karena senyum itu masuk ke dalam hatinya dan akan keluar dari dirinya juga senyum. Ya, kalau sudah senyum, saling senyum, berarti kita harus salam, membuka pembicaraan, dan ketiga sapa. Nah, dari sinilah ketika kita sudah saling menyapa, saling kenal, saling akrab, di sini mudah kita mengajak mereka untuk dekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan patah semangat terus. Ya, kalaupun ada yang tidak mau menerima dakwah kita, tetap dakwahi terus. Sebagaimana Nabi SAW itu ketika banyak tidak diterima dakwahnya, beliau tidak menyerah, bahkan beliau sampai berdarah-darah, dicaci maki, dihina. Ya, bahkan menjadi pantangan yang berat bagi beliau adalah beliau sampai diancam ingin dibunuh. Tetapi beliau tidak meninggalkan dakwahnya, ingin mengajak kepada masyarakat atau manusia agar mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi ya, jawaban yang sangat bagus yang disampaikan oleh Ustadz kita, bahwa salah satu cara kita untuk mengajak teman-teman kepada kebaikan, yang pertama, tidak boleh eksklusif. Artinya kita tidak boleh hanya mengkhususkan teman-teman yang kita akrab saja, tapi kita harus bisa membuka relasi kita dengan orang-orang lain, bahkan orang lain tersebut memang tidak baik, tapi kita berusaha untuk mengajak mereka kepada kebaikan, karena kalau bukan kita, teman-temannya siapa lagi? Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, tiap-tiap kita kan, khususnya bangsa ini, pasti memiliki cita-cita yang diharapkan ke depannya, dan yang memegang cita-cita itu adalah anak-anak muda, Ustadz. Nah, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana mewujudkan cita-cita anak muda, khususnya mahasiswa, sebagai agent of change? Baik, untuk anak muda, para pemuda,
bagaimana mereka bisa mewujudkan cita-cita sebagai agen of change atau agen perubahan. Perlu kita ketahui bahwa perubahan itu pada dua hal. Ya, ada perubahan ke arah yang buruk, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, tergantung anak muda kita hari ini, di mana mereka habiskan waktunya, apakah bermanfaat atau tidak, maka kita bisa menentukan perubahan apa bagi bangsa dan negara kita ke depan. Jika mereka menghabiskan waktunya pada hal-hal yang bermanfaat, mereka menghabiskan waktunya pada hal-hal yang menambah skill bagi mereka, maka kita bisa mengatakan ke depan bangsa dan negara kita akan maju. Karena kondisi para pemudanya hari ini itu mereka benar-benar memperhatikan setiap masa mudanya dengan hal-hal yang bermanfaat. Begitupun sebaliknya, jika pemudanya hari ini tidak memanfaatkan waktunya, maka kita bisa memprediksi masa depan bangsa kita bahwa ke depan bangsa kita akan mengalami kemunduran. Ya, bukan kemajuan, karena anak mudanya hari ini banyak menyanyiakan waktunya dan menggunakannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, agar cita-cita kita para pemuda menjadi agen of change sebagai agen perubahan ke arah yang lebih baik, maka yang pertama, manfaatkan waktu kita untuk memperbanyak ilmu kita. Yang kedua, jadikan diri kita menjadi pemuda yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jadikan setiap potensi kita hari ini memiliki skill agar di masa depan kita tidak menjadi pemuda-pemuda yang tidak memiliki keterampilan. Masya Allah, itulah tadi bahwa cara kita mewujudkan cita-cita kita sebagai anak muda, khususnya mahasiswa, sebagai agen of change, yang pertama itu menuntut ilmu ya Ustaz. Kemudian yang kedua kita menjadikan diri kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadikan diri kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menambah skill. Dan yang ketiga adalah menambah skill. Selanjutnya Ustaz, kami sebagai seorang anak muda ini Ustaz, dalam menapaki kehidupan berproses dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan selanjutnya sampai kami menjadi orang tua Ustaz, pastilah kami tidak bisa hanya berjalan dengan kemauan kami saja Ustaz. Perlunya ada motivasi, adanya semangat dari orang-orang yang menurut kami bisa berpengaruh untuk kami ya. Nah Ustaz, terakhir sebelum menutup wawancara ini Ustaz, kami minta nasihat dari Ustaz untuk kami seorang anak muda ini, bagaimana nantinya kami bisa berperan tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi yang terpenting adalah untuk agama, keluarga, negara, dan sosial Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Nasihat saya ya bagi para pemuda agar mereka menjadi pribadi yang bermanfaat ya, baik untuk lingkungan internal keluarga maupun lingkungan sosial, terlebih ke depan mungkin bangsa dan negara kita. Maka hal yang pertama, jangan sia-siakan waktu kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat ya, banyak pemuda hari ini menyanyiakan waktunya dengan bermain game misalkan, banyak tidur, dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Sesungguhnya ini tidak akan memberikan dampak positif bagi diri kita. Yang kedua, selain kita bisa memanfaatkan waktu kita pada hal-hal yang bermanfaat, yang kedua adalah terus jaga proses kita dalam menuntut ilmu ya, baik secara formal maupun secara non formal ya, tempat-tempat yang bisa memberikan penambahan ilmu pengetahuan bagi kita, terus kita ikuti itu ya, belajar di situ supaya kita hari ini adalah hari di mana kita mencari ilmu. Ke depan kita akan mengaplikasikan ilmu kita dalam lingkungan internal kita, keluarga maupun di lingkungan sosial kita. Yang ketiga adalah mulai hari ini kita berkawan, berteman dengan teman-teman yang saling memotivasi, saling menyemangati, dan saling menolong dalam kebaikan ya. Kalau kita sudah berusaha menjadi baik, memperbaiki akhlak kita, lantas kita berteman dengan teman-teman yang buruk, yang tidak baik, maka ke depan perkembangan kita itu akan lambat ya. Oleh karena itu bagi kita jaga teman-teman yang baik ini. Saya kira 3 hal ini menjadi nasihat bagi para pemuda. Masya Allah, itu tadi pertanyaan terakhir sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Pertama, semoga nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Nanang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari,
dan bisa kita menjadikan manfaat tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Al Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai, dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat berdampak manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku wawancara mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.